warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang pendidikan masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan masyarakat. Yang pertama yaitu pendidikan. Arti pendidikan itu sendiri ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan. Al-Quran berkali-kali menjelaskan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Yang kata kedua yaitu masyarakat. Arti masyarakat itu sendiri ialah sekumpulan individu yang hidup bersama, yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis. Maka dari itu, arti pendidikan masyarakat ialah proses pendidikan di mana tiap individu menjadi lebih baik dalam bersikap dan bersosialisasi antar individu lain agar menciptakan lingkungan yang positif dan mewujudkan kehidupan yang rukun, damai, dan saling tolong-menolong. Islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tapi juga hubungan antar sesama. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mempelajari apa sih pendidikan masyarakat tersebut. Karena ketika kita sudah memahami pendidikan masyarakat, maka kita akan mampu bagaimana cara bergaul yang cerdas dan bagaimana cara bergaul dengan lemah lembut sehingga kita dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan kita dapat memahami beberapa karakter masing-masing individu yang mana memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga kita menjadi manusia individu yang berkualitas, yang bermanfaat bagi sesama. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hadis tentang pendidikan masyarakat. Adapun hadis yang pertama yaitu tentang saling mencintai. Hadisnya yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia mampu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mensyaratkan adanya persaudaraan. Pasalnya, rasa cinta kita terhadap orang lain tidak akan timbul jika dalam hati kita tidak ada spirit akan adanya persaudaraan. Nah, dari sini dapat kita pelajari bahwa Rasulullah memberikan pelajaran ketika kita dalam membangun persaudaraan, kita harusnya tidak melihat adanya ras, golongan, bahkan beda agama pun. Karena bagi Nabi Muhammad, semua manusia itu saudara. Nah, jika kita semua adalah saudara, maka kita wajib untuk saling mencintai dan tolong-menolong. Jika kita mampu saling mencintai dan tolong-menolong, maka akan menciptakan kehidupan yang rukun, damai, sehingga menciptakan kehidupan yang bahagia. Adapun hadis yang kedua yaitu tidak boleh adanya prasangka buruk terhadap orang lain. Adapun hadisnya yaitu wala tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru ila akhirih. Rawahul Muslim. Artinya, yaitu janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan antara satu sama lain. Nah, dalam hadis ini Nabi memerintahkan agar kita menjauhi yaitu prasangka buruk, karena prasangka adalah sebagian dari dosa. Nah, kenapa dosa? Karena biasanya kalau kita sudah memulai prasangka buruk terhadap orang lain, biasanya yaitu akan dilanjutkan dengan tajasus. Tajasus itu apa? Yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Sehingga ketika kita sudah mencari kesalahan orang lain, selanjutnya akan dilanjutkan dengan hibah. Yaitu apa? Yaitu membuka aib orang lain, membicarakan aib orang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti pepatah, yaitu semut di laut, di seberang laut tampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nah, dalam pepatah tersebut mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mencari keburukan orang lain sehingga keburukan diri sendiri tidak diketahui. Nah, ini ada tips dari guru kita yaitu Habib Umar Al-Hafidh. Beliau berpesan untuk menjauhi prasangka buruk. Ketika kita memulai prasangka buruk terhadap orang lain, maka jangan percaya apa yang dikatakan oleh hatimu. Semisal ada orang ingin berangkat ke masjid, lalu hatimu berkata, oh mungkin orang tersebut ingin riya. Nah, ketika saat itu juga jangan engkau percayai apa yang ada di hatimu.
langsung kalian palingkan, oh enggak, mungkin orang ini ingin beribadah ikhlas di hadapan Allah, ingin menjadi hamba yang baik di depan Allah. Nah itu tadi tentang tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Lanjut hadis yang ketiga, yaitu berkata baik atau diam. Adapun hadisnya yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, barang siapa orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Adapun dalam hadis ini, yaitu Rasulullah memerintahkan kita agar menjaga lisan. Karena apa? Lisan itu bisa saja memuliakan orang lain dan bahkan saja bisa menghinakan orang lain. Maka dari itu, menjaga lisan adalah suatu perhiasan bagi orang yang mencari ilmu. Maka wajib bagi orang yang mencari ilmu yaitu menjaga lisannya, mendidik lisannya agar tidak menghinakan orang lain, merendahkan orang lain. Karena ketika kita tidak mampu mendidik lisan kita, maka setinggi apapun ilmu kita yang kita dapat, maka tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Maka dari itu kita harus menjaga lisan. Apabila kita tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik dia. Itu saja hadis tentang pendidikan masyarakat, semoga bermanfaat. Pembahasan yang ketiga yaitu konsep-konsep pendidikan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peristiwa pendidikan yang berlangsung pada lingkungan masyarakat tergolong pada pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah. Jadi, pada hakikatnya, pendidikan di lingkungan masyarakat merupakan pendidikan lanjutan dari sekolah. Dengan kata lain, pendidikan di lingkungan masyarakat menekankan atau memperkuat dalam aspek pembiasaan, penguatan materi pembelajaran, dan biasanya pendidikan yang ada pada masyarakat lebih mengutamakan praktek daripada teori. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.